Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang elemen-elemen yang terdapat dalam komputer. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri, Vina Diana Nur, Suci Cahya Ilahi, Saila Pramustika, Siska Oktaviani, Kevin Firmansyah, dan Jaki Sanjaya. Baiklah semuanya, mari kita simak presentasi berikut. Elemen-elemen yang terdapat dalam komputer. Hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Contoh hardware dan fungsinya. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan, berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Contohnya seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Yang kedua ada proses device atau perangkat proses, berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran, untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contoh speaker, monitor, dan printer. Yang keempat ada storage device atau perangkat untuk menyimpan, berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya hard disk, floppy disk, CD or DVD, dan flash disk. Software atau perangkat lunak. Pengertian software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Beberapa fungsi software sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer, sehingga dapat dioperasikan manajer setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer, sehingga setiap komputer bisa bekerja secara simultan. Yang kedua, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang ketiga, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti, diterima oleh hardware. 4. Fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Software berdasarkan jenis. Ada beberapa jenis software atau perangkat lunak di dalam sebuah sistem operasi komputer. Di antaranya, yang pertama ada application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contoh, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MYOB, OpenOffice.org. Yang kedua ada operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh Windows, DOS, dan Linux. Yang ketiga ada programming language atau bahasa pemrograman. Adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contoh PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Selanjutnya, software berdasarkan distribusi. Yang pertama ada freeware. Freeware merupakan software yang bisa digunakan dan dimiliki tanpa berbayar dan tanpa ada batasan waktu penggunaan. Umumnya, jenis software freeware kurang lengkap fitur di dalamnya. Yang kedua adalah adware. Adware merupakan jenis software yang bisa digunakan secara gratis, tanpa batas, namun sebagai gantinya ada kompensasi yang diberikan dalam bentuk iklan yang muncul ketika menggunakan software tersebut. Yang ketiga ada spyware. Spyware adalah software yang bekerja khusus untuk memuatai segala perintah dan instruksi pengguna komputer. Keempat, shareware atau perangkat
hak kongsi adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa digunakan oleh pengguna, namun penggunaannya hanya berlaku dalam periode tertentu. Kelima, malware adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Keenam, firmware atau perangkat tegar adalah sebuah program yang di dalamnya menyediakan kontrol level dari yang terendah untuk perangkat keras. Ketujuh, open source atau sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersedia bebas. Selanjutnya, brainware. Secara umum, brainware memiliki arti sebagai orang yang sedang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, pada intinya, brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Berikut contoh-contoh brainware. Yang pertama ada Nether, adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Istilah ini juga bisa mengacu pada individu, sekelompok orang maupun sebuah organisasi. Yang kedua, EDP Department adalah metode dalam suatu pemrosesan data komersial untuk suatu perusahaan. Sebagai bagian teknologi informasi, EDP melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data yang sejenis, bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Yang ketiga, network system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Macam-macam brainware. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa brainware memiliki banyak macamnya, yang masing-masing memiliki pengertian, ciri, dan tujuannya masing-masing. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam macam-macam dari brainware tersebut? Yang pertama adalah operator komputer. Operator komputer adalah seseorang yang bertanggung jawab di dalam mengolah dan mengubah data di dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua adalah teknisi. Teknisi adalah seseorang yang bertugas memperbaiki dan merawat semua hal yang berkaitan dengan permasalahan komputer, khususnya di dalam perangkat keras. Yang ketiga adalah trainer. Trainer adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam urusan komputer. Tidak semua orang dapat menjadi seorang trainer, karena mereka harus memiliki pengetahuan yang bukan hanya luas, melainkan juga mendalam mengenai komputer. Selain itu, mereka juga harus memiliki pengalaman yang mumpuni sebelum kemudian terjun menjadi seorang trainer. Yang keempat adalah konsultan, yang bertugas sebagai tempat untuk meminta saran dan masukan bagi seseorang mengenai apa saja yang berkaitan dengan dunia komputer. Memang cara kerjanya seperti seorang penasehat, di mana saran dan masukannya akan sangat didengar bagi seseorang yang membutuhkan saran darinya. Yang kelima adalah project manager. Seseorang yang menjadi project manager berarti ia memegang sebuah jabatan atau kekuasaan tertentu, dan juga mereka seorang komando. Dia akan memimpin beberapa orang yang tergabung dalam suatu tim untuk menyelesaikan proyek yang telah diberikan kepadanya. Yang keenam adalah programmer, merupakan seseorang yang ahli di dalam bidang perangkat lunak atau sebuah program di dalam komputer yang mana mereka bertugas menciptakan aplikasi atau bertugas menciptakan atau memodifikasi aplikasi yang sudah ada. Yang terakhir ialah fungsi dari brainware. Yang pertama adalah programmer.
Programmer adalah orang yang memiliki kemampuan secara intelektual dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. Namun secara umum dari segi brainware, programmer adalah orang yang menggunakan peralatan komputer untuk melakukan pengembangan di bidang perangkat lunak guna mempermudah pengguna komputer yang lain. Yang kedua adalah administrator. Administrator adalah orang yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sebuah sistem. Yang ketiga, operator. Operator adalah orang yang menjalankan sebuah sistem, baik sistem komputer maupun sistem informasi. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan slide dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.